Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik dan bahagia dan penuh semangat. Untuk hari ini, Ibu sebagai Ibu Ani yang akan mengisi kelas Ibu Ika karena Ibu Ika berhalangan hadir, dia sedang sakit. Jadi mari kita doakan Ibu Ika semoga segera diberikan kesembuhan, kesehatan, sehingga dapat berkumpul bersama kita kembali. Jadi adapun untuk kelas 4 dan kelas 5 hari ini kita akan belajar dalam kelas rangkuman. Dan jadi tujuannya itu adalah untuk yang pertama mengidentifikasi struktur pemerintahan dari tingkat lokal, desa dan kecamatan hingga tingkat nasional, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, menjelaskan keterkaitan antara pemerintahan di tingkat daerah dan pemerintahan nasional. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga pemerintahan dan keutuhan NKRI melalui kegiatan reflektif dan tugas rumah. Seperti itu. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita absen dulu ya dari awal. Aisyah, Marina, Nuradiba, Nurul Nabila, Sarul Nisam, Subrayana, Nirwana, Muhammad Rahmat. Baik, alhamdulillah kalau semuanya sudah hadir. Jadi, Ibu akan bertanya, siapa kepala desa kalian di daerahnya masing-masing di kampungnya di Indonesia? Apakah kalian tahu camatnya, bupatinya, dan presiden? Bahkan presiden jangan sampai kalian tidak tahu. Ya, siapa presiden kita? Ya betul, presiden kita yang sekarang yaitu Bapak Prabowo. Jadi anak-anakku, kita langsung ke inti materinya, yaitu Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sebuah video singkat tentang struktur pemerintahan di desa dan pemerintahan nasional NKRI. Jadi silakan disaksikan ya. Dan desa. Mari kita mulai materinya dari pemerintahan desa. Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan. Secara struktural, pemerintah desa terdiri dari kepala desa, badan permusyawaratan desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan perizinan, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum. Tapi bagaimana dengan pemerintah kota? Hanya saja kota dipimpin oleh seorang wali kota yang dipilih juga secara langsung oleh rakyat dan berada pada sebuah area urban yang berbeda dari kampung, desa, dan kabupaten, tapi masih berada di bawah provinsi. Dalam pemerintahan pusat, pimpinan tertinggi dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang dibantu oleh para menteri dalam melaksanakan tugasnya, serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang biasa disebut DPR RI membantu presiden dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap kebijakan yang dibuatnya. Sedangkan peraturan perundang-undangan diatur oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengaturan keuangan negara diatur oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang juga bertugas membantu presiden. Ada juga lembaga kehakiman yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Cukup banyak kan materinya? Untuk itu, mari kita simpulkan secara sederhana. Struktur pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat yang dipimpin oleh presiden
Kemudian ada pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah kecamatan serta desa. Nah, materi tentang pemerintahan pusat, daerah, dan desa untuk hari ini cukup mudah kan? Banyak sekali ya perangkat pemerintahan dari setiap tingkatannya. Agar lebih jelas, kalian bisa cari tahu sendiri ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya Ibu akan membagikan menjadi 2 kelompok, yang mana kelas 4 dan kelas 5. Nah, tugasnya kelas 4 mengamati dan mencatat tugas kepala desa, perangkat desa, dan camat. Sedangkan tugasnya kelas 5 adalah menganalisis ciri-ciri NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pentingnya menjaga keutuhan negara. Begitu. Ya, sekarang tugasnya yaitu membuat poster atau bagannya. Jadi kelas 4 bagannya itu pemerintahan desa dan kecamatan, kelas 5 posternya tentang nilai-nilai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari bagan tersebut nanti dan posternya masing-masing kelompok maju untuk presentasikan secara bergiliran. Untuk waktu dan tempatnya silahkan dikerjakan tugasnya sekarang. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Belum? Ya, silakan dikerjakan dengan tenang ya. Tidak apa-apa, santai. Waktu masih banyak. Silakan dikerjakan. Ya, ada yang sudah selesai? Silakan maju persatu, dipersilakan. Kelompok mana dulu yang sudah selesai? Ya, kelompok kelas 4, silakan. Selanjutnya kelompok kelas 5. Ya, baik. Berikan tepuk tangan untuk kelompok-kelompok yang sudah maju mempresentasikan bagan dan posternya. Baik anak-anakku, kita sudah sampai ke penutup pada pembelajaran hari ini, yang dimana alhamdulillah anak-anakku kalian bisa merefleksikan apa yang kalian pelajari hari ini, begitu. Dan mulai dari struktur pemerintahan desa hingga pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disimpulkan bahwa dari tingkat desa hingga nasional semuanya saling terhubung dalam satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bahkan dari desa hingga ke tingkat nasional itu semuanya saling terhubung, yang dimana satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut anak-anakku, Ibu memberikan tugas rumah untuk menuliskan peran kamu sebagai warga dalam menjaga pemerintahan, itu untuk kelas 4, dan untuk kelas 5 peran kamu dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dari tugas rumahnya? Dipahami? Baik, alhamdulillah kalau dipahami. Selanjutnya
Ibu mengharapkan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mengharapkan kelas 4 bisa memahami struktur pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, sebagai pembelajaran tindak lanjutnya, kita coba lagi dengan memberikan tugas rumah supaya pemahaman kalian lebih meningkat, lebih mendalam seperti itu. Untuk kelas 5, Ibu kalian mampu mendeskripsikan negara kesatuan Republik Indonesia dan pentingnya persatuan gitu. Jadi, Ibu harap juga semua siswa dapat melihat keterkaitan antara lingkungan lokal dengan sistem pemerintahan nasional. Jadi, semuanya itu saling terhubung satu sama lain, saling terikat satu sama lain. Dan juga Ibu berharap terwujudnya pembelajaran yang bermakna meski gurunya berhalangan hadir. Seperti Ibu Ika berhalangan hadir, akhirnya kelas 4 dan kelas 5 dibuat pembelajaran kelas rangkuman atau kelas rangkap begitu. Ya. Jadi anak-anakku, sekian untuk hari ini. Semoga tugas rumahnya dapat diselesaikan. Semoga kita bisa berjumpa di lain hari dan Ibu Ika bisa kembali sehat sehingga bisa kembali berkumpul bersama kita. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya.